Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali menjalani sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. 11 saksi dihadirkan, 6 diantaranya merupakan terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Joshua. Terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali menjalani sidang lanjutan. Pasutri ini kembali tampil kompak dengan busana senada. Jaksa penuntut umum menghadirkan 11 orang saksi atas terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. 6 diantaranya adalah mantan anak buah Sambo sekaligus terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Mereka adalah mantan Karopaminal Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Kalau dari perspektif kami melihat semakin ada titik terang mana yang salah dan diakui oleh Pak Ferdi Sambo, mana yang sebenarnya tidak terkonfirmasi atau tidak terjadi. Jadi berbeda dengan apa yang dibicarakan di luar dengan apa yang terbukti dalam proses persidangan. Kita memang perlu sabar untuk menyimak satu persatu saksi di sidang-sidang berikutnya. Dalam persidangan, Majelis Hakim mendengarkan keterangan para terdakwa perintangan penyidikan terkait perintah yang diberikan oleh Ferdi Sambo usai mengeksekusi Yosua. Terdakwa pembunuhan berencana yakni Ferdi Sambo bersikeras mengaku bahwa istrinya Putri Chandrawati diperkosa oleh almarhum Joshua Huta Barat. Sambo juga menampik keterangan Richard Eliezer yang bersaksi ada sosok perempuan misterius yang menangis keluar dari rumah Ferdi Sambo. Tidak benar keterangan dia itu ngarang-ngarang. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain setelah apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya Pak? Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan nanti di persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan istri saya. Jangan libat-libatkan Ricky Kuat. Saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Demikian juga kita awasi persidangan dulu, sehingga dengan bergetar, mantan Kabag Gakum Provos Divisi Propam Polri Kombes Susanto Haris marah kepada mantan atasannya Ferdi Sambo. Susanto menyebutkan Ferdi Sambo sebagai jenderal pembohong dan tega menghancurkan karir bawahannya. Kecewa, kesal, marah. Jenderal pembohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain yang anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan kami. Bayangkan Majelis Hakim, kami Kabag Gakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa. Bayangkan Majelis Hakim bagaimana keluarga kami. Sementara itu, lulusan terbaik Polri Irfan Widianto juga curhat karirnya hancur karena terlibat kasus Ferdi Sambo. Curhat tersebut mencuat setelah Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan peran Irfan dalam kasus perintangan penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara ikut di Patsus? Siap, belum yang mulia. Saudara tidak ikut di Patsus? Siap, tidak yang mulia. Tidak di sidang kode etik juga? Siap, belum yang mulia, tapi sudah pemeriksaan. Oh, sudah pemeriksaan. Siap, menunggu keputusan sidang di sini yang mulia. Oh, saudara ikut dijadikan terdakwa di perkara ini? Siap yang mulia, ikut yang mulia. Bagaimana perasaan saudara? Siap, sedih yang mulia. Apa yang membuat saudara sedih? Karena karir saya masih panjang yang mulia. Karir saudara masih panjang, kemudian? Siap. Kesalahan paling besar apa yang menurut kamu sampai kamu merasa sedih? Siap, saya hanya menjalankan perintah, namun ternyata ada perintah tersebut disalahartikan yang mulia. Maksudnya disalahartikan? Menurut saya perintah tersebut perintah yang wajar dan normal yang mulia. Namun kenapa harus sampai
Saya dipidanakan. Ya, ya. Saudara tahu skenario di awal itu bagaimana? Siap, saya tidak tahu sama sekali yang mulia. Sampai terbuka bahwa faktanya seperti ini juga saudara tidak tahu? Siap, tidak tahu yang mulia. Ferdi Sambo berkilat tidak ikut menembak mati Brigadir Joshua saat dipanggil Kapolri. Kesaksian tersebut mengemuka saat Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, bersaksi dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Saya sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu. Kamu nembak nggak, Bo? Tolong? Kamu nembak nggak, Bo? Maksud Sambo. Ya. Saya jawab, saya tidak nembak, Jenderal. Kalau saya nembak, pecah pasti. Kaliber saya senjatanya besar, kaliber 45. Kemudian kalau dia nembak pasti pecah karena senjatanya apa? Sambo kaliber 45. Ya. Kemudian kalau saya nembak nggak mungkin saya selesaikan di situ. Kalau apa? Kalau nembak kan dilakukan saya selesaikan di situ di rumah. Tidak mungkin diselesaikan di Ya, situ. ya. Kemudian Terus diselesaikan di mana? saya nggak tahu, nggak tanya. Oke, kemudian Tolong rekan-rekan kasus ini agar ditangani secara objektif saja sesuai kejadian. Di sidang sebelumnya, terdakwa Kuatmaruf berulang kali disentil majelis hakim yang mengadili kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hakim menilai kesaksian Kuatmaruf banyak mengandung kebohongan. Tidak butuh pengakuan saudara, tetapi di sini ada kejanggalan. Siap. Paham? Paham. Ya kan? Saudara cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Tadi kan 2 mobil, saudara nggak menjelaskan kok bisa berangkat 2 mobil. Sekarang berangkat 1 mobil pun juga saudara nggak menjelaskan. Tahu-tahu saudara masuk duduk di belakang. Iya. Benar nggak? Betul. Ini kan keanehan. Kenapa nggak berangkat 2 mobil lagi ke Duren 3? Oh, saya tidak tahu yang mulia. Nah, karena ya saya benar. dipanggil, saya langsung Semua masuk mobil. juga Ricky, besok saya Ferdi Sambo pun juga akan mengatakan tidak tahu. Betul yang mulia. Oh iya kan? Artinya sudah direncanakan di atas memang, dan saudara mencoba untuk menutupinya, kan begitu? Saya disumpah apapun saya siap. Ya, saudara kan sudah disumpah tadi. Oh, siap yang mulia. Saya nggak akan meminta pengakuan saudara, cuman ada kejanggalan gitu loh. Siap yang mulia. Hanya Pada waktu saudara datang, pada saat saudara PC masuk ke rumah, dia pakai baju coklat. sweater. Ya, coklat. Betul. Oke. Dia masuk. Ya, saya nganter ke kamar. Saudara yang nganter ke kamar. Ya, Oke. ke depan kamar maksudnya. Ke nggak depan masuk. kamar, oke. Betul, karena saya membawakan tasnya waktu itu. Membawakan tasnya. Ya. Kemana Richard? Waktu itu saya tidak merhatiin, seingat saya setelah aku nyalain lampu, nutup pintu, saya ke atas, saya sepintas ngeliat Om Richard ada di atas.